Indonesia, banyak requirement atau perkara-perkara yang mesti kita completekan untuk Quantum Metal bertapak di sana. So kita start pada tahun 2021, 2022 dan tahun ni 2023 insya-Allah semua almost complete. Maksudnya udah boleh proses registration, payment gateway, dan kita juga udah boleh 100% operate di Thailand. So kalau bapa-bapa, ibu-ibu ada team atau klien di Thailand, udah boleh start. Okay. So apa lagi yang bestnya di Thailand ni, apa yang kita boleh ambil ambil peluang, opportunity di Thailand adalah overall total Quantum Metal sekarang adalah lebih kurang 3 million. 3 million iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, South Africa, Nigeria dan negara-negara yang orang kata belum register office tapi udah ada klien. So kita juga di Vietnam kita udah buka, di China juga kita udah buka. So siapa yang orang kata ada klien dah boleh start. 3 million klien adalah all over the world. Tapi sebenarnya di Thailand sebenarnya baru 100,000. So di Indonesia saya belum dapat figure lagi berapa total. Tapi di Thailand kita sudah mencecah 100,000 orang members. Okay, di Thailand. So apa announcement, apa pentingnya pelancaran di Thailand ni dan apa benefit kepada kita semua? Okay. Satu, GC Convert. Convert ni of course di Indonesia, Malaysia dan banyak countries Gold Convert account ada our main product. So di Thailand juga merupakan satu konsep baru produk yang belum ada lagi dekat negara lain di dunia selain daripada produk Quantum. So GC saya tak perlu explain, tapi saya nak bercerita tentang jewellery exchange. Quantum Metal dah start untuk buat jewellery exchange, di mana kita dah boleh tak lama lagi kita dah boleh jual kita punya jewelleries kepada Quantum Metal, dan Quantum Metal ambil at certain pricing. Certain pricing. Yang ini akan dikeluarkan dia punya PowerPoint untuk berapa harga yang Quantum Metal ambil dan berapa pula yang kita boleh buat GC. Dia combine kan untuk jewellery exchange dengan kita punya GSA. Ini powerful. Worldwide Payment Channel. Apa dia? Yang mana kita collaborate dengan WePay. Okey, silap. Tadi saya tak habis cerita. Gold Jewellery Exchange ni, kalau di Thailand, kita collaborate dengan Su Sang Heng. Su Sang Heng ni adalah satu company yang dah 30 tahun beroperasi dengan ada kedai emas. So let's say kata Quantum ada tim-tim atau kawan-kawan atau klien yang ada jewellery tapi nak jual. Boleh pergi di Su Sang Heng untuk dapatkan pertukarannya dan boleh immediate beli GSA dan buat GCA. Itu di Thailand ni. Dan satu lagi WePay, Worldwide Payment Channel. This is very powerful. Worldwide Payment Channel ni kita collaborate dengan WePay. WePay ni dia ada e-wallet license daripada Thailand dan a very huge company. Paid up capital dia untuk e-wallet license adalah about berapa ke? 300 million. 300 juta baht. Lebih kurang dalam 30 juta RM. Sama juga dengan Bapepti yang perlukan depositing of 30 million kan? RM. Okay. So WePay pun sama. Okay, WePay pun sama. Dan kelebihan WePay ni kita collaborate juga dengan dia untuk dapatkan Visa card.
So kita ada 2 visa card, satu gold visa card dan satu lagi silver visa card. So untuk silver visa card semua orang boleh, all our members dah boleh untuk apply for visa card satu dunia. This visa card dia tie up dengan WePay punya e-wallet. Ni WePay punya e-wallet, let's say kata kita withdraw terminate GAE. Katalah kita terminate GAE ada lebih kurang $100. So that $200 ni sama ada kita boleh withdraw cash masuk ke rekening atau letak ke floating account, or kita boleh letak juga kepada WePay e-wallet. Daripada WePay e-wallet, kita ada Visa card kan? So anda boleh withdraw cash dekat ATM dan boleh dapatkan cash di mana sahaja anda berada. So best dia dengan konsep ni kita boleh ada client all over the world dengan ada WePay ni. So WePay ni nanti kita akan update untuk tim Indonesia untuk apply silver card. Silver card, yang mana silver card ni lebih kurang ringgit Malaysia RM45. Dan setiap kali kad tu pula beli RM45, anda kena bayar melalui GSA. Bayar melalui GSA, terus buat GCA, terus bayar. So anda dapat GCA, anda dapat kad, and then QM akan bagi kita produk kali 20 nilai untuk 5% daripada RM45 tadi. So sekarang bestnya produk QM ni, QM buat konsep setiap apa subsidiaries dia, bila kita beli, kita akan dapat another 3 products. Beli 1 dapat 3. Itu konsep kita. So apa kita dapat? Kita dapat GCA, holding inventory. Kita dapat produk yang kita nak beli. Dan satu lagi kita dapat kali 20. GRA kali 20. Okay. Alright. So inilah 3 dia. GCA. Lepas tu Gold Exchange Jewelries, yang mana QM collaborate dengan Susan Heng. Dan kita ada WePay. WePay adalah e-wallet yang boleh digunakan all over the world. Dan Visa card yang juga boleh kita gunakan satu dunia. Okay. Alright. Okay. Tak ada lagi. So far right now, insyaAllah, Quantum Metal product, dia ada physical, kita ada saving, convert, kali 5, kali 10, dan untuk subsidiaries, kita ada kali 20. Okay. Ini semua normal. Right. Goal redemption ni, So Sang Heng. So siapa-siapa boleh buka, untuk tahu siapa So Sang Heng, boleh buka website untuk tahu siapa. Credibility dia dah 30 tahun di Thailand. Okay. Alright. Payment exchange. Okay. So ini dia payment exchange yang mana guna WePay kita daripada apps, buat convert, then convert confirmation, then boleh masuk ke wallet ePay kita. So wallet WePay ni adalah untuk apa? Cara kita nak cash out, sama ada ke rekening atau ambil physical atau masuk ke WePay atau masuk ke floating account. Inilah kita punya WePay. Okay. So ini apa yang kita dapat information masa kita pergi ke Thailand, launching dan Thailand punya collaboration. So sebelum saya masuk lain, ada pertanyaan? Saya mungkin boleh mewakili teman-teman bertanya dulu. Perkembangan itu akan datang. Untuk di Indonesia, kapan perkembangannya, apa yang untuk yang akan datang perkembangannya? Nanti Pak, karena kita tanyakan yang sudah dijelaskan dulu Pak ya. Iya.
Nanti perkembangan nanti kita bisa ini. Mana? Puan Aida, saya mau nanya masalah WP ya. Halo. Ya, dengar Pak. Sebelum WP tadi Puan Aida menjelaskan jewelry dari Thailand yang menerima beli emas member punya Jewelry. jewelry ya. Nah, Mm-mm. jewelry itu misalnya membernya beli tahun lalu di toko yang lain, terus boleh jual Boleh, bisa di Pak. KM. Boleh Ah, ya? boleh. Oke. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga ada seperti ini. InsyaAllah saya tengah uruskan. Amin, Iya, Pak. Amin. oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Amin. masalah WP Visa Card ini, waktu kita GCA itu bisa ditujukan ke WP ya. Betul. Berapa lama So, proses? immediate masuk. Immediate. Langsung masuk. Iya, langsung Pak, masuk. tidak perlu tunggu 1-2 hari kerja lagi. Tak perlu. Wih, luar biasa. Jadi kalau kita punya Visa Ini Card, dia. kita GCA langsung masuk ya. Jadi kalau kita udah ada income bulanan, gaji bulanan, selama ni kita takut ambil masa 3 hari semua kan, lambat kan? Tapi sekarang buat gaji, immediate masuk, ambil visa, pergi withdraw dekat ATM. Oke. Masya Allah. Apakah Mantap, dari Masya Visa Allah. boleh gunakan juga untuk bayar order GSA atau GAE? Sama Pak, visa je macam ni. Visa ni untuk kita punya withdrawal. Ya, So contoh, tujuan utama dia untuk kalau saya katalah klien saya daripada Arab Saudi kan. ya. So sekarang kalau dia buat termination, ambil masa lama sangat untuk masuk. Betul. So kalau tu dia withdraw, dia terus pergi ke WP guna visa, dia link terus, dia boleh withdraw. Kedua, daripada visa dia nak beli kan, dia masukkan dalam WP, Ya, kan dia link kad dengan e-wallet link. ya. So dia juga boleh beli menggunakan apa yang ada pada visa card dia. Oke, berarti bisa buat terima, bisa buat bayar. Betul. Boleh tanya, WP itu bentuknya dolar atau rupiah sesuai dengan mata uang negara masing-masing? Dia sesuai dengan mata wang negara tu Pak. Oke. Sebab visa ni kan macam kita International. withdraw di ATM kan. So ATM tu ikut negara tu punya currency. Ya, tapi base-nya pasti dolar dan ngikutin kurs kita. Kurs kalau kita Betul. Indonesia rupiah, tapi ngikutin kurs dolar. Kalau dolar naik, dia naik ya. Ya, betul. Nah, Oke, terima kasih. terus Indonesia kapan bisa apply visa ini, Puan Eda? Okey, visa ni udah bisa apply. Nanti tim kita Malaysia akan admin Angel Group akan hantar kepada leader-leader untuk submit form. Ya, cuman waktu di form itu diminta upload bukti pembayaran. Hanya bukti transfernya saat ini hanya ada ke banknya Malaysia, belum ada banknya Indonesia. Mungkin kita Tak apa. Within this month, masuk bulan 12, semua tu dah complete dan kita dah boleh submit ke tim Indonesia untuk apply. Oke, alhamdulillah kalau gitu tak lama lagi ya. Tadi silvernya harga Rp45. Jadi saya hanya kasih kesimpulan pada saat kita order visa ini ada biaya Rp45, tetapi kita dapat bonus GCA dan GAE 20 ya, Puan Eda ya. Dia kena beli melalui GSA, buat Ya. GC, and then dapat GAE kali 20. GAE kali 20 je macam ni tahu Pak. RM45 kali 5%. Ya. So dapat berapa? RM4.50 kan? Berapa persen? So kalikan dengan 20. So Ya. akan dapat juga 45. Oke. Dan dapat juga holding inventory GCA-nya ya. Betul. Oke, jadi teman-teman di sini apapun yang kita beli lewat QM itu dikasih bonus GAE 20 dan GCA. Ya, termasuk beli perhiasannya, termasuk beli kartunya. Mungkin ke depan juga QM ada divisi farmasi pun kalau kita beli produk farmasi lewat QM dapat GAE 20 dan GCA ya. Mudah-mudahan kita berharap merchant shop ini kapan ya Puan Eda ya? Mudah-mudahan dapat GCA dan GAE 20 juga kan?
Ada kampung Gaji, lah. kalau merchant shop memang insyaAllah dapat. Cuma merchant shop kita belum dapat lagi. Datuk kata maybe bulan 3. Tahun 2024 ready lah ya. InsyaAllah. Oke, alhamdulillah. Oke, dari saya rasa cukup untuk poin yang tadi. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan tambahan yang sesuai dengan Puan Eda jelasin sebelum lanjut ke topik baru. Untuk toko emasnya Pak di Indonesia kapan Pak? Pak, nyalakan kamera dulu, Pak. Puan Eda, boleh ada info kah Indonesia toko emas? Udah nggak sabar teman-teman mau ikutan. Jadi sebenarnya toko emas di Malaysia kita baru start. So sekarang insyaAllah akan buka lagi 3 toko emas, iaitu di JB, di Sarawak, di office di Putrajaya atau Selangor, dan di Penang. So kita tunggu dulu kalau everything okay, kita nampak kemungkinan besar insyaAllah all the license okay, Angel Group is going to be open in Medan, insyaAllah. Oke, Kalau mantap. ada rezeki insyaAllah. Amin. 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 Mudah-mudahan tahun 2024 awal ya, semester awal udah ready ya. Oke, silakan Itu tak berani teman-teman. janji, tapi insyaAllah. Ya, mungkin Puan Eda boleh Amin, Pak. next topik. Satu Ada lagi, Herman. ya, silakan. Lanjut. Halo. Assalamualaikum, Ya. Puan Eda. Waalaikumsalam. Open cam, tanya. open cam. Oh, sorry. Open cam. Ya. Sebagai konsultan mengajak orang yang join di punya toko jewelry, apakah juga dapat komisi? Itu aja. Terima kasih. Itu saya belum tahu lagi Pak. QM belum bagi tahu. Adakah kita hantar ke Halo? Dengar, Bu. toko emas untuk klien kita dapat commission? Belum tahu lagi. Tapi commissionnya kita dapat dalam bila dia tukar ke GSA, confirm kita dapat Pak. Tapi penjualan emas saya tak confirm. Tapi sekarang praktisnya bila klien jual emas, kita tak ada komisi. Tapi bila dia beli GSA, dekat situ kita dapat commissionnya. Oke, terima kasih, Puan. Karena beli perhiasan harus bayar Terima kasih pakai banyak. GSA ya. Bayar pakai GSA otomatis kita dapat komisi kan. Betul. Oke. Ya, silakan Puan Eda lanjutkan topiknya. Cuma kita tunggu tim Indonesia bila mau datang kedai emas Quantum Metal. Start Amin. belanja kan, tengok macam mana kita boleh dapat GCA, GAA kali 20 kan. Mungkin at least kita boleh bikin schedule buat teman-teman Indonesia setelah jewelry di Malaysia di Kuala Lumpur open, kita sama-sama ke boleh. sana. Tunggu saya Insya Allah bulan depan punya bareng Pak Herman. Tengah on. Ya. Insya Allah bulan depan kita bareng Pak Herman. Bulan depan. Ya. Amin. Amin. Lanjut. Amin. Oke, Puan Eda, silakan lanjut. Next topic. Kita udah mau pergi ke tahun 2024 next year kan. So setakat ni tim Indonesia ada lebih kurang dalam almost 40,000. Almost 40,000. Saya belum dapat orang kata real figure lagi. Ini based on our calculation. So tim Indonesia, apa yang kita nampak kalau based on Pak William, by end this year complete everything Pak Herman Ya. InsyaAllah complete everything. So Angel Group buat persediaan untuk tim, sebab tu kita buka office di Medan. So kita buka Medan ada sebab Medan merupakan nombor 3 kota terbesar di Indonesia dan kosnya tidak terlalu besar seperti di Jakarta. Dan di Jakarta kita sudah ada Quantum Metal official office dekat sana. So apa yang kita nampak, kalau tim Indonesia tak all the consultant, dalam ni semua consultant ke? Introducer lah, banyak introducer, dealer and DD Ya. So kalau tim tak betul-betul bergerak sekarang, sebab banyak sekarang di Malaysia
all teams dah buat strategi untuk masuk ke Indonesia. Ini saya just inform dah start buat strategi untuk masuk ke Indonesia dan diorang ada capital, big capital untuk buat marketing. Dan saya percaya tim kita di Indonesia udah quite strong dengan 40,000 members ni. Macam mana kita kena fikir strategi supaya Indonesia Angel Group yang conquer. Our team dari Angel Group dari Indonesia yang conquer. Bukan Angel Group daripada another from Malaysia atau daripada Thailand yang conquer. So kalau sekarang kita berbicara tentang boleh percaya enggak quantum metal, itu bukan sekarang nak fikir dah. Sebab quantum metal dah berada di Indonesia dari tahun 2021. Kalau betul QM nak buat problem atau mau scam, dah lama scam. Tapi saya nampak pergerakan tim Indonesia belum, it's not 10% pun lagi. Maksudnya cuma leader-leader je, leader-leader yang atas saja, orang-orang lama saja yang betul-betul buat kerja. Orang yang baru masih belum bergerak atau belum ada target and strategi lagi, belum ada aim, belum ada goal lagi. So maybe Pak Herman, Pak Reza, Pak Bambang yang leader-leader boleh dah start buat training, offline training, pilih leader-leader yang betul-betul nak jadikan kerjaya dan boleh panggil kami daripada Malaysia untuk join the training. Sebab saya nampak tak lama je lagi. Dah nak cukup tahun 2024 dah nak start. Dan kita harap daripada konsultan atau tim Indonesia, kita nak tim dari Indonesia income minimum 5 angka Pak. Bukan 5 angka rupiah 5 angka RM. Amin. Atau minimum of $2,500 ke $3,000. Itu aim kita. Tapi saya belum nampak lagi komitmen untuk leader-leader yang bukan atasan ni, yang bawah-bawah ni. Belum betul-betul commit. So mungkin selepas meeting kita ni, mungkin big leader boleh duduk. Then after that boleh kita buat Zoom meeting untuk macam mana strategi. Sebab insyaAllah saya akan ke Indonesia pada bulan 12. Yang mana saya akan berada dalam 3 hari dan saya nak discuss dengan all big leaders lah untuk strategi 2024 dengan tim Indonesia. Kalau anda yang berada dalam ni ada lebih kurang kita berapa? 154 orang dan anda rasa ingin menjadikan kerjaya dalam quantum metal ni, betul-betul nak aim, betul-betul nak tukar kehidupan kita 360 darjah, kena komit. Jumpa Pak Herman, jumpa Pak Reza, jumpa Pak Bambang, discuss dengan mereka untuk sama-sama kita meeting. Okay? Right. So dengan tahun 2024 untuk all consultant, kita akan implement Formula 300. So di Malaysia dan di Indonesia, even di Thailand and Filipina. Filipina pun akan ada launching pada 17 Disember ni. Mungkin leader-leader di Indonesia yang rasa mau kembang ke Filipina boleh datang pada 17 Disember. Saya akan berada di Filipina pada 16, 17 dan 18 di Filipina. So kita punya office di Filipina adalah di Cebu. Cebu. Okay. Tapi fokus kita adalah Indonesia. Fokus Angel Group adalah Indonesia. Cuma kita harap sangat tim-tim Indonesia boleh beri lebih komitmen daripada apa yang diberi sekarang. Sebab apa? Dulu tunggu BPAPT. Sekarang insyaAllah BPAPT kita dah almost final for BPAPT. Saya harap semua dah boleh betul. Dulu yang cakap nak tunggu BPAPT baru betul-betul nak buat kan? This is the time. Okay. Kita jangan kita dah buat lebih kurang setahun lebih ni.
Jangan bagi orang lain yang monopoli the market. Okay. Nanti Pak Herman, Pak Rezan, Pak Bambang tolong bagi saya date untuk you all choose your team yang betul-betul nak all out. Then after that kita meeting. Then baru kita set meeting untuk saya turun ke Indonesia, all the leaders dulu. Dan baru kita set macam mana nak buat offline training. Ya Pak? Ya. Waneda, maksudnya kita siap. cari tim yang Insyaallah. serius untuk meeting bersama. Yes, mantap. Ya. Yang lain? First kita meeting Zoom dulu Pak. Oke. I'm Lepas ready, Zoom kita I'm ready. select. Ya. Lepas meeting untuk offline, dan baru saya akan offline. Sebab saya akan ke Indonesia Pak. Saya harap saya turun ke Medan. All leaders yang big leaders ni tolong turun sekali lah. Nanti saya akan bagi date. Oke. Keluar. Tolong siapa yang tak nak cakap, tolong mute kan Ya. Okay, thank you. Baik. Alright. Okay. So, untuk tahun 2024, kita nak bawa Formula 300. Salah satu daripada kita punya, orang kata, blueprint. Dan this formula kita akan implementkan 100%. So, apa Formula 300? Rasanya kita pernah share, tapi mungkin ramai juga yang belum tahu. Kita nak all our consultant, sebab saya rasa ramai dekat sini adalah consultant kan. So all our consultant faham macam mana mereka nak ada a good income. So Formula 300 ni akan diimplement kepada semua 300. Formula 300. Apa maksud Formula 300 ni? Formula 300 ni kita ada direct client 300 orang. Saya rasa di Indonesia to get 300 direct satu benda yang sangat mudah sebab penduduknya lebih kurang 280 juta. 10 kali ganda Malaysia. Okay, so macam mana kita implement Formula 300? Begini. Ini katalah A. So A perlu cari direct client dia 300 orang. Client, nasabah. Nasabah bukan consultant. So syarat utama untuk buat Formula 300, satu, kena dealer. Maksudnya sebelum buat Formula 300, anda mesti usaha jadi dealer dulu. Okay, maksud dealer, you ada 1, 2, 3, 4, 5 klien yang beli total sales 30 unit GRA kali 10. Dah achieve dealer, mesti kita nak kejar income kan, pendapatan kita kan. So, Formula 300 kita implement. Dah dealer, you terus cari direct 300 client. Yang klien ni apa kita nak ajar dia? Satu, selamatkan belanja hangus atau penetapan selamat. Okay. So apa yang dia perlu buat? Dia perlu GCA. So berapa orang? 300 of our client, nasabah kita ni, kita ajar dia untuk buat GCA. Okay. Kalau RM kejap saya. Di Malaysia kita start dengan 5,000 RM. 5,000 berapa? Kali 3 So 15. 105 berapa Pak? 15 juta 16 juta rupiah. Oh, 16 juta rupiah. 500. 16,500,000. So maksudnya satu bulan
dia buat 16,500,000. So, kalau kita ada 300 klien, so kita dah ada 1,500,000 sales. Kalau rupiahnya berapa? Pak Herman boleh bantu saya on rupiah ke? RM1.500.000 kah? Ringgit. Oke, wait. 1.500.000. 49.736.000. 497 juta. 49 miliar. 49 miliar. 495. 1.500.000 ke ya. 400? 4,9 Iya, Pak. miliar. 4 miliar. 4 miliar 973 juta. Tuh. 4 miliar ya? Ya, 4 miliar rupiah 973. 70 lah senang. 5 miliar rupiah lah kita bulat. Miliar, okay. Ha. Okay. This one. Ini adalah sales kita. Tapi di Malaysia, sales ni adalah 1 hari je. Masya Allah. Okay. So, kalau macam ni, commission sebagai dealer 2%, betul? Betul. So, Ya. kali dengan 0.93 formula dia, kita akan dapat apa? Kali dengan 0.93 times dengan, maksudnya gaji udah 27,900. Kali dengan berapa Pak? 1 juta rupiahnya berapa? Kali 3.300. RM900 ya. Lebih kurang 92 juta, betul? 92 juta ya. Betul, 92 juta per hari. Ini. Tak, maksudnya Pak macam ni. Kita di Malaysia ini untuk sale macam ni 1 hari udah dapat. Tapi sekarang saya nak ajar ini per bulan. Per bulan, contoh kita cari 300 klien dulu. Dan klien ni kita cari, kita ajar, kalau untuk gaji 5,000 sebulan, siapa yang perlu kita cari Pak? Klien yang macam mana kita perlu cari? Yang Middle ada middle and up, betul. So kita kena tahu strategi. Okay, supaya kita nak apa yang kita achieve, katalah kita nak gaji saya nak kita punya gaji lebih kurang 30K ke 50K sebulan. Kalau rupiah berapa Pak? 100 juta sampai 150 lah. 100 M ke 150 M per month. Ini target kita tahun 2024. Okay. So, kalau saya tadi ada 300 klien, saya akan ada sebulan gaji ni. Okay. Maksudnya saya ajar dia apa? Belanja hangus atau penetapan matlamat. Okay. Yang kedua, daripada 300 klien tadi, dia dah buat GCA kan? Ya. Saya nak 150 yang you pilih, yang dia ada extra duit, dia ada simpanan lebih, buat GAA kali 10. 150 orang je. Berapa nak buat? Kita nak 6 unit sahaja modal. 6 unit modal ni kita buat macam mana? Maksudnya kita target dalam setahun 6 kali jual beli. So ada 36 units. Satu orang. Kalau kali dengan 150 orang, yang klien kita tadi ada 300, 150 kita ajar, kita pilih untuk dia buat GAA kali 10. Kalau 36 kali dengan 150 adalah 5,400 units setahun. Okay, 5,400 unit setahun. Commission kita as a dealer adalah 17.5 USD per unit. So dekat sini kita udah ada RUSD 94,500. Ini setahun.
kita proratekan 12 bulan. Maksudnya sebulan ada lebih kurang 7,875 USD. Kali rupiah berapa, Pak? 12.500. 22 juta. 122.850.000. 120 122 juta. juta rupiah. Ya. Okay. So kalau kita campur ini per month 122 juta campur tadi berapa? GCA ya. GCA 92 92 juta. juta. Ya. Kita udah ada 491,214 juta. RM-nya berapa ni? Bagi 3.300 RM-nya berapa ya? Sebentar, 214 juta. Entar 200 64,800. 64.000 ya 540. So, saya kata kita tak boleh buat 100% jadi, betul? Saya Ya. cuma ambil 80% je. Sebab kita cuma ada 300 klien je. 300 ni, inilah klien kita yang kita jaga betul-betul. Kita educate, kita ajar, kita apa. 300 ni kita educate untuk buat ini. Kalau 80%, maksudnya kita udah ada gaji 51,800 per month. Rupiahnya berapa, Pak? Kira, Pak? 150 juta. Ya, 150 juta. Sekitar 150 juta. 150 juta lebih lah. Berapa lama kita nak ada 300 klien? 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan. Itu semua terpulang kepada ibu-ibu, bapa-bapa sendiri. You decide. Kalau kita nak income lebih cepat, achieve macam ni, kita kena buat kerja lebih lah. Maksudnya 300 klien kena complete dalam masa sebulan, 2 bulan. Kalau satu hari, satu klien, maksudnya kita perlukan 300 hari untuk dapat 300 klien. Ya. So terpulang. Kalau saya nak jumpa 10 klien. Maksudnya dalam masa 30 hari hari, saya udah ada 300 klien. 300. Ini terpulang kepada kapasiti tuan-tuan perempuan sendiri. Tapi dah dapat 300 klien, insya-Allah kita boleh achieve this gaji bulanan. Tak kisah, Pak, kita kerja teruk sikit dalam masa 6-7 bulan. Tapi kalau kita udah ada gaji banyak ni tiap-tiap bulan, satu yang sangat besar. Di Malaysia 51,000 gaji besar juga, Pak. Saya rasa di Indonesia pun 150 juta sangat besar, betul? Ya, betul lah. Dan Alhamdulillah. ini tak habis. Bila kita dah achieve, kita dah konsisten kan? Tujuan kita jaga klien je. Tapi lepas kita kenal 300 klien kita, kita educate, kita ajar, dia dah baik dengan kita dah tahu klien kita ni siapa, kita ada 300 orang kan? Saya nak kita pilih, bukan dia pilih kita. We choose them, not them to choose us. Okay? Kita pilih based on karakter yang kita nak. Mungkin saya nak cari orang tu kena ada karakter, boleh belajar. Dia ni sanggup mau belajar. Kedua, dia memang nak cari income. Ketiga, dia boleh bagi masa. Keempat, dia ada pendapatan yang dia nak. Mungkin ini syarat-syarat saya. Yang kelima, dia boleh diajar. Maksudnya dia boleh ikut cakap kita. Maksudnya kita can guide. Kita boleh jadi guru dia. Mungkin. Ini mungkin cara saya nak identify 10% daripada 300 orang, iaitu 30 orang. Yang mana dia pun nak jadi macam kita. Nak ada income 150 juta sebulan. Okay. Dari 30 orang ni, saya educate, saya train, saya bagi dia strategi supaya dia pun follow cari
dia kena jadi dealer dan cari 300 direct client dia. Bila kita dapat daripada 330 orang yang nak sama-sama dengan kita, anda udah jadi merchant. So dekat sini strategi 300 ni, formula 300, satu apa kelebihan dia? Satu, kita ada income 50k lebih kurang per month. Income dah konsisten. Bila income dah konsisten, baru kita start pilih 10% daripada kita punya nasabah untuk jadi kita punya business partner. Bila dia jadi business partner, apa dia perlu buat? Dia perlu jadi dealer dan dia perlu cari 300 klien sama macam kita buat tadi, duplication. So, bila benda ni satu dua ni jadi, anda insya-Allah merchant. So, gaji anda dah bukan 50k per month dah, tapi insya-Allah boleh cecah sampai 6 ke 7 angka per bulan. Angka in RM ya, bukan dalam rupiah. So, this formula 300 insya-Allah kita memang akan implementkan dan setiap leader-leader supaya faham dan boleh orang kata jalankan strategi ni. Sebab apa yang kita buat sekarang, kita lebih kepada cari recruit business partner. Bila kita asyik recruit business partner, kita punya income tak konsisten. Bila income kita kejap bulan ni turun, bulan depan naik, bulan next ni tak ada, lama-lama kita tak akan buat quantum metal sebab kita tak ada consistent income. Tapi bila kita dah consistenkan income kita, our income monthly dah consistent, baru kita fikir untuk kembangkan jaringan kita untuk nasabah, untuk consultant, business partner. Dan Alhamdulillah dekat Malaysia, benda ni kita dah jalankan lebih daripada 3 bulan lebih ke 4 bulan. Dan kita nampak kenaikan income consultant sangat drastik. Maksudnya consultant, kita boleh dapat income 5 angka, 40,000, 50,000, 60,000 sebulan, sangat konsisten. Okay, so strategi nak cari klien, apa yang perlu? Macam di Malaysia, sebab anda dah jadi dealer kan? Untuk buat program Formula 300 ni, kena dealer. So macam mana pun usaha dulu, cari 5 direct, sales 30 units kali 10. Kalau anda ingin income, tukar kehidupan, kena susah dulu baru senang kemudian. Kalau pepatah Malaysia, pepatah orang Melayu kita kan, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian kan. InsyaAllah benda ni memang applicable dengan rangkap kata tadi tu. Okay? So, dengan jadi dealer, sales ni, then baru you implement Formula 300. Katalah target kita tahun depan anda achieve ni, then another 1 year anda creating 30 orang consultant daripada 300 orang nasabah tadi. Bagi saya, pendapatan atau income lebih penting daripada kita kerja semata-mata pangkat. Sebab ada yang pangkat, walaupun pangkat dia dealer developer, dia merchant, tapi dia tak ada client, income-nya enggak power.
Sebab kalau kita tengok QM ni, dia punya bisnes macam mana? Bisnes dia kena orang beli emas. So, bila orang nak beli emas, tapi kita nak orang beli emas setiap saat. Dekat QM benda ni jadi, dekat luar tak jadi. Benda tak boleh implement. So, dengan beli setiap saat, anda pun akan ada income setiap saat. Tapi macam mana nak ada klien yang boleh beli setiap saat ni? You kena tahu apa produk, apa konsep dan strategi yang kita nak gunakan masa kita nak cari 300 orang ni. Jangan suruh orang register, beli RM10, lepas tu dah. No. Biar kita lambat sikit, tapi kita dapat klien yang faham. Contoh, faham satu belanja hangus. Maksudnya kalau dia faham belanja hangus, setiap dia nak belanja, dia mesti tukar dulu gold. Baru GCA. So, anda dah ada klien dah yang konsisten. Dapat sekali, kita susah sikit, explain sampai dia faham, dia buat, dan setiap kali dia nak buat belanja hangus, dia mesti buat. So, anda dah secure kat situ. Yang kedua, apa? Penetapan matlamat. Goal setting. Goal setting ni, kalau anda boleh fahamkan klien, at least dia akan buat 30 kali. Satu nasabah, kita akan ada income untuk 30 bulan. Atau 30 kali. Itu kalau dia target, kata mula-mula dia target 100 gram. Achieve 100 gram, dia rasa bagus, dia tambah lagi 100 gram. So, akan tambah lagi 30 kali. 30 kali ni dah settle. Tambah 30 kali. Tambah lagi. Dia nampak dia nak kumpul pula jadi lebih banyak. Tambah lagi 30 kali. So, macam mana nak dapat klien sentiasa tambah? Kita kena buat educate dia sampai faham. Sebab bila orang faham, dia punya manfaat, benefit dia, orang pasti buat. So, kita bukan nak kejar, beramai, saya ada 100,000 orang bawah saya, no. Ada 100,000 orang pun, tapi 10 orang je yang beli, no point. Kita ada 1,000 orang register bawah kita, tapi yang beli cuma 5 orang, no point. Tapi kalau kita ada 300 klien je, tapi 300 klien, dia faham, kita educate, dia faham konsep, dia pun ada strategi, dia pun tahu apa dia nak kumpul, insya-Allah kita ada satu network yang sangat powerful. So, saya harap tim Indonesia Formula 300 kena faham betul-betul dan start apply kepada all the dealers. Supaya insya-Allah tahun 2024 anda dah ada gaji atau income minimum 50k per month. 150 juta. Okay, ada pertanyaan? Ada apa-apa mau pertanyaan, Pak? Ya. Kita tak nak. Silakan yang mau tanya. Open mic aja langsung. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Ini mau tanya, kalau kami di Indonesia ini kan secara banyak karena udah banyak orang tertipu kan yang scam yang ini. Jadi mereka kan sekarang ini boleh dikatakanlah
dah kritis kepercayaan kan itu. Jadi kalau bisa secepatnya lah untuk realisasikan toko emasnya itu di Indonesia. Jadi biar lebih booming lagi deh apanya kan. Okey, Gitu Pak. aja Bu usulnya Bu. Karena udah krisis kepercayaan untuk bisnis-bisnis yang emas ini, mungkin mereka sudah pernah apa duluan kan? Okey. Udah Alright. pernah kena tipu lah kan itu kan. Nah, jadi mereka udah trauma. Nah, jadi dengan adanya kuantum ini mereka merasa masih kurang percaya gitu. Nah, dengan kita mengatakan bahwa insya Allah tahun depan toko emasnya di Indonesia kan itu kan. Nah, mereka masih belum percaya juga sehingga boleh dikatakan kita hanya jual sistem gitu. Kita hanya jual sistem gitu. Mereka itu tidak masih belum percaya bahwa fisik emasnya itu ada gitu. Itu yang kendala kami untuk di Indonesia, Bu. Jadi kalau bisa untuk Indonesia itu segera dibuka toko emasnya, Bu. Okey, Pak. Saya boleh jawab. Itu aja Bu untuk sementara Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Saya tak kata mudah, Pak. Kami pun start dengan bukan mudah. Di Malaysia pun baru selepas berapa tahun baru ada toko emasnya. Tapi untuk berjaya dalam quantum metal ni, satu, kita kena confident. Diri sendiri kena confident dulu, Pak. Kalau kita pun tak confident, kita tak boleh confidentkan orang. Maksudnya kalau kita pun tak kurang percaya, kita pun susah nak percayakan orang. Itu satu. Kedua, kita kena mahir macam mana sistem quantum metal ni berlaku. Kalau kita faham, kalau orang tanya betul enggak ada fiziknya, kita dah boleh atasi dah problem tu. Kita dah senang je nak jawab. Kalau kita faham. Okay. Yang ketiga, kita bukan jual emas. Kalau kita bawa kat market, kita nak jual emas, orang akan comparekan kita dengan toko-toko emas yang dekat luar, comparekan kita dengan semua yang lain. Tapi sebenarnya apa yang kita nak share dekat market? Kita sebenarnya nak bagi economy recovery solution. Macam mana? Pemulihan ekonomi, solusi pemulihan ekonomi kepada masyarakat. Kalau bapak bercerita tentang nak jual emas, insya-Allah ramai orang akan condemn kita. Sebab ramai orang, bukan di Indonesia aja, di Malaysia juga berbilion kita kena tipu. Orang-orang Malaysia tipu dengan emas ni. Tapi kita bukan bawa jual emas. Sebab tu saya kata tadi, macam mana kita nak bawa diri kita ni dekat market? Kita nak orang kenal kita macam mana? Sebab tu kena duduk, all the leaders kena duduk. Macam mana konsultan kita mau keluar ke market dan untuk orang kenal kita macam mana? Apa branding kita ni? Kalau branding kita jual emas, kita susah lah nak buat sales. Atau kita susah nak orang percaya kita. Sebab apa? Kita tak ada toko emas. Kita tak ada toko emas. You jual emas, tapi tak ada toko emas nak jual. Siapa nak percaya? Kedua, kita in system. So, apa yang kita bawa diri kita kat luar is konsultan untuk bagi solusi kepada ekonomi. So, dekat situ tak ada cerita jual emas. Saya tak pernah jumpa orang, saya nak jual emas dengan orang. Orang akan compare harga. Orang akan bandingkan harga. Oh, kamu punya emas gini. Di toko ini harganya gini. Toko ini... So, macam mana kita nak jual? Tak boleh. Quantum Metal ada satu produk yang sangat unik. Yang dekat luar tak ada. Tapi kita tak boleh jual. Maksudnya, dalam dunia ni ada lebih kurang 3 billion orang. Tapi kita tak boleh jual. Padahal kita je yang ada produk tu. Something wrong with us. Kalau macam tu. So, kita kena study team Indonesia, especially leader, kena brainstorm macam mana nak team kita bawa ke market.
Ya Pak kita kena brainstorming ya Pak ya. Ya, ya, ya. Sebab udah mau dapat BPET ni udah setahun lebih, masuk 2 tahun di Indonesia. Rugi. Ni saya harap insya-Allah kita akan dapatkan satu cara bagi tim konsultan di Indonesia untuk bawa ke market. Bagaimana caranya? Bukan jual emas Pak. Enggak bisa jual emas. Okay? Ya. Emas kita mahal. Kalau orang mau beli emas quantum metal, dia compare dengan toko-toko emas, orang enggak beli emas kita Pak. Sebab emas kita ada London Metal Bullion daripada Australia dan dia mahal. Sebab dengan lisennya, okay? So tak boleh nak compare dengan local punya toko. Tapi kenapa orang nak produk kita? Kita kena fikir itu. So insya-Allah nanti lepas meeting, kami all the leaders meeting, kita come up dengan bagaimana konsultan di Indonesia nak bawa ke market. InsyaAllah. Harap boleh jawab Pak ya. Ya, amin Bu. Ya, makasih banyak. Makasih banyak jawabannya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wan Aida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Perkenalkan saya Ade Chan. Saya new dealer asal Jakarta. Alhamdulillah. Saya setuju sekali dengan penuturan Puan Aida mengamati kondisi di Indonesia. Menurut saya memang bukan toko emas ya, bukan toko emas. Karena kita memang more than, ya kan, lebih daripada toko emas. Tadi sudah ada ide dari Puan Aida dan saya juga memikirkan itu gitu ya. Ingin sekali kita mengadakan percepatan itu dengan pertemuan offline. Yang mengadakan semacam BOP offline. Saya sudah sampaikan itu kepada Pak Herman gitu ya. Ini kita harus kejar mungkin every month gitu ya, setiap bulan. Pengen banget nih Pak gitu ya, leader-leader berkumpul dari semua leader lah gitu ya. Yang penting kita sama-sama quantum metal itu nggak ada masalah gitu ya. Kita berkumpul mengadakan satu event gitu ya, mengadakan satu event pertemuan offline karena di Indonesia itu paling seneng bersorak-sorai bersama gitu Puan Aida. Jadi kan euforia bareng seperti itu mungkin pengalaman kami gitu ya. Jadi saya membandingkan dengan Pak Herman perusahaan-perusahaan scammer itu aja mereka sorak-sorai gitu kan. Kenapa kita perusahaan besar ini sepi-sepi aja gitu. Jadi memang gebrakannya apalagi Puan Aida bersedia ya nanti untuk hadir di bulan Desember. Saya senang sekali kalau itu terjadi, kita bisa offline, bisa mengadakan BOP bareng yang seru lah seperti itu. Kalau bisa every month gitu ya, setiap bulan lah seperti itu. Menurut saya itu kekuatan leader supaya satu visi, satu misi gitu ya, dan satu frekuensi untuk menggaungkan quantum metal Indonesia. Karena kalau hanya by Zoom gitu ya, apalagi Zoom-nya hanya seminggu sekali. Terus untuk BOP umum gitu ya, saya rasa itu sangat kurang gitu ya. Terus training gitu kan, training kan terbatas hanya untuk mitra. Jadi gaungnya nih yang kurang, seperti itu Pak Neda. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Hadi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Neda. Waalaikumsalam. Pak Yoyo. Ya. Waalaikumsalam. Saya ini mau tanya soal tadi untuk sahabat kita yang bisa kita cari untuk dia bisa belanja 16.500.000 per bulan. Itu kira-kira formulanya untuk dia bisa mau selalu belanja tiap bulannya itu bagaimana? Memang kita dia istilahnya selamatkan belanja hangus atau uang hangus mereka. Saya sudah selalu ngomongkan seperti itu, tetapi implementasinya kan mereka saya pun sebenarnya sudah ngasih contoh dengan setiap saat saya dapat duit saya selalu GCA-kan. Tetapi untuk orang-orang baru seperti itu kan tidak mudah untuk dia bisa belanja setiap bulan nilai segitu. Kira-kira formulanya yang tepat untuk bisa orang action atau mau melakukan itu kira-kira bagaimana Puan? Terima kasih. Okay, Pak. Saya bagi formular tu untuk Malaysia sebenarnya. Sebab di Malaysia gaji 5,000 adalah basic. Kira majority
gajinya 5,000. Jadi 5,000 dapat gaji. Sedapat je gaji, kita terus suruh buat GCA, dan dapat duit baru dia belanja. Indonesia kena fikir apa amount yang kita nak achieve. Tapi bagi saya, untuk medium to high, kita boleh dapat setakat 5,000 punya gaji, Pak. Betul. Macam mana Indonesia team? Betul ke? Indonesia ya kira-kira sekitar 5 sampai 10 juta atau sekitar 2.000 sampai 3.000 RM. Sebab tu Pak, kita target klien dulu. Target klien yang nak 16 juta tu. 16,500,000. So siapa? Owner toko, katalah kan. Or siapa? Businessman. So klien kita kena target cara yang macam tu. Atau tim Indonesia, kalau setakat 3,000, kata 3,000 tadi berapa Pak? 15 juta. Pak Yoyo enggak dengar suaranya. Dibulatkan saja 15 juta, harusnya 15 juta. Kalau 15 juta, okey Pak, gajinya tetap boleh kita income 40 ke 50,000 sebulan dengan strategi tu. Itu mungkin cukup segmented juga kalau kita bisa untuk mendapatkan orang dengan gaji 15-16 juta itu. Kalau mungkin di bawah itu sekitar 5 sampai 10 juta itu ramai orang itu. Okey, macam ni. Di Malaysia, Indonesia saya belum dapat betul-betul. Di Malaysia, kita formula 300. Sebab kita boleh cari minimum RM5,000. Normal. Semua orang basicnya ada RM5,000. Okay. Tapi kalau di Indonesia, basicnya 2,500 ke 3,000. Mungkin di Indonesia guna formula 600. Mungkin macam tu. Tapi saya mau duduk dulu dengan tim, leader-leader. You all kena bagi saya feedback di Indonesia. Baru kita create one formula yang betul-betul boleh kena pada tim Indonesia. Supaya mereka juga bisa nyaman untuk meletakkan dananya di sini. Betul. Oke, Nanti Puan. minta tim-tim yang udah lama dengan Quantum Metal, orang-orang senior kan, boleh datang meeting kita, boleh discuss. Siap. Ya. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin ini tentang GAE. Ceritanya kan kalau GAE 10 itu kurang lebih 5 juta sekian ya. Ceritanya saya kan pinjam bank. Saya mau tutup, tapi dari pihak bank ditawarkan lagi supaya pinjam lagi gitu. Kata saya tidak mau ada cicilan, ada yang tidak pakai cicilan, jadi bayar itu 1 tahun di ujung 1 tahun itu dibayarkan. Kalau seandainya peminjaman 50 juta itu di GAE kan dalam kurun 1 tahun itu kira-kira bisa terbayar nggak ya Puan ya? 50 juta 1,300, 15,000. 15,000 lebih kurang berapa unit? Dalam 10 unit 10 unit. 10 unit, Puan. So 10 unit kalau kita ambil 10%, 15 kali dengan katalah 4, 60% times 4. Sekejap ya Bu. Apa ni dia punya interestnya berapa? Kalau umpamanya saya itu kan 50 juta mungkin udah di GCA dulu gitu. Tak. Bu, kalau 50 juta kan pinjamnya, mau bayarnya total berapa? 55. 55. Iya, jadi 55. Oh, 16,000. InsyaAllah boleh. Cuma
Kalau nak main macam ni Ibu, kena betul-betul harga yang tepat. Baru boleh. Tak boleh main beli je. Bila betul-betul harga tepat, mungkin leader-leader boleh bantu macam Pak Herman mungkin boleh bantu. At what pricing, baru boleh. Baru start beli. InsyaAllah untuk dapat balik 55 juta tu saya rasa insyaAllah boleh dalam setahun. Cuma kena betul-betul beli pada harga yang sepatutnya. Terima kasih Puan. Terima kasih. Bu Wina udah dealer? Belum. Kena dealer. Sebab kalau dealer dapat 7% tu, dekat situ dah boleh tambah cicil. Boleh cover cicil. Okay. Doakan Puan ya cepat dealer. InsyaAllah. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Okay, Pak Herman. Ada lagi soalan? Ya, silakan yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pak Ya, Ari. dengar. Bapak boleh on kameranya? On cam. Yang bertanya on cam ya. Tolong yang bertanya on cam ya, Bapak Ibu. Silakan. Biar kelihatan jelas mukanya. Biar lebih saling kenal ya. Oke, lanjut. Siapa nih yang tadi mau bertanya? Silakan. Sambil Pak Arya Canda. Pak Ari. Monggo Ari Pak Chandra. Ari. Iya. Udah ya? Oke, Pak. Udah kelihatan Ya. nih gantengnya nih. Silakan Ya, Pak ini Arya. udah. Begini, saya mau komentari yang Ibu yang sebelumnya tadi. Sebetulnya saya nggak mau bertanya, tapi tadi kelihatannya Ibu tadi mungkin baik untuk kita bicarakan dengan yang lain juga nanti. Ibu tadi kelihatannya mau GAE, tapi dengan meminjam dana dari bank. Dan itu ada bunganya. Kita kan di sini kontum metal ini kan sesuai syariah. Jadi ya ini saya ya, usul saya bagaimana kalau kita nih semua juga tidak memakai memakai bank-bank yang konven lagi, yang ada ribanya. Karena nggak sesuai dengan ini kita. Setuju. Kontum metal itu kan sesuai syariah. Itu saya mau komentari Ibu yang tadi. Mungkin dia nggak punya dana, tapi dia paksakan minjam ke bank konven, pakai riba itu kan. Walaupun secara ininya ada keuntungan itu, ya, dengan dengan GAE itu. Saya komentari itu aja. Makasih. Oke, Pak Archandra. Bapak bagus sekali komentarnya. Mungkin Ibu tadi mungkin ambil fasilitinya dengan syariah bank. Di Indonesia ada kan syariah bank? Ada. kan? Ada. So, Bank Syariah Ibu boleh ambil Indonesia. daripada syariah bank. Jadi So, semuanya apa yang ada. saya jawab adalah based on, maksudnya adakah dengan dana 50 juta dalam masa setahun, dia boleh cover balik 55 juta yang dia kena bayar melalui produk GIA kali 10? Jawapan saya betul boleh. Dengan syarat beli at pricing yang sepatutnya. Tapi bagaimana dana tu, sama ada Ibu mau ambil daripada konvensional atau syariah, saya tak tahu bank mana yang Ibu mahu. Tapi daripada Pak Ari, Pak Arya, daripada Pak Arya, kalau the best thing of course, setakat ni kita memang go for syariah product. So Ibu mungkin boleh ambil pada bank-bank yang syariah. Syariah. Ya, supaya benar-benar bisnis kita ini di Quantum Metal benar-benar syariah benar. Jadi nggak ada kita campur dengan yang ada riba-riba atau bunga itu. Betul. Yes, setuju Pak Arya Chandra. Ya, begitu ya. Makasih. Yes, terima kasih Terima Pak kasih Arya Chandra. masukannya Pak. Terima kasih loh. Ya. Oke, next. Siapa yang mau bertanya, silakan manfaatkan momentum bisa bertanya langsung dengan Puan Aida. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman.
Waalaikumsalam. Silakan Pak Jamhur. Puan Langsung Faida ke juga saya mau tanya, ini untuk yang tadi untuk percepatan keuntungan di main di GAE itu kapan waktunya kita beli, kapan waktunya jual itu ada rumus atau hitungan tertentu nggak? Kemarin saya awalnya di introducer dulu. Nah, setelah kemarin ada rezekinya kita mau ke GAE 10 tambah GAE 10, malah ditunggu-tunggu lama ke profitnya gitu. Apa ada salah waktu pembelian atau gimana itu maksud saya? Terima kasih, mungkin untuk sementara itu aja dulu. Okay. Okey Pak. Satu, kita kena faham. Produk quantum metal bukan trading. Maksudnya, kita bukan macam trade di mana? Di platform trading atau apa? Atau trading like forex yang mana kita masuk and then after that tunggu sekejap kita trade. No. Dalam QM sebenarnya walaupun produk GAA kali 10 dia adalah konsep dia beli aset. Dia beli aset. So, untuk beli, cuma sekarang kita nak tahu bila patut saya beli aset ni. So, kalau siapa biasa trade, kita boleh nampak kan dia punya apa harga slide dia. Dekat mana kita nak masuk? Kat mana kita nak beli aset ni? So, beli aset kita nak untung berapa banyak dulu? Contoh, katalah saya nak untung 10%. Kalau sekarang harga adalah 2001. Saya kata harga sekarang per ounce USD. So, adakah patut saya beli sekarang? Kalau saya nak beli aset, sebenarnya kita target harga emas akan pergi pada 80 USD per gram. Ini kita punya target sebenarnya. Tapi, we expect next year. Tahun depan. Tahun depan bila? Tak tahu. Tapi harga nak pergi ke arah itu. Kalau sekarang harga 21, maksudnya bahagi dengan 31.1024. Saya kira. Lebih kurang 64.33 USD per gram. Ini harga semasa. So kalau harga nak pergi $80, adakah boleh beli? Yes. Kalau kita ni adalah investor yang beli aset, nak tunggu harga aset naik. Okay. So bagi saya punya klien yang mana dia memang nak beli aset, saya dah suruh dia start beli. Tapi kalau kita nak trade, maksudnya kita kena betul-betul beli at pricing yang sepatutnya. Tengok ya. Kalau 2001 untuk untung 10%, saya kena tunggu harga naik berapa? 2001 kali 1.04%. Maksudnya harga cecah 2081.04 USD per ounce, saya dah untung 10%. Kita kena tahu macam ni. Tadi bapa kena tahu, saya beli hari ni, saya nak untung 10% dalam masa berapa lama expected, boleh untung ke tak boleh untung? Kalau trader, kena tahu bila nak masuk dan bila nak keluar. Tapi kalau anda adalah pembeli aset, beli aset, sekarang udah boleh start beli. Sebab harganya mau pergi ke $80 per ounce. $80 adalah berapa? Kali dengan 31.1024. Maksudnya,
2,488 USD per ounce. Harga nak pergi this pricing. So tadi bapak tadi kena tahu, bapak ni pembeli aset atau trader. Okay. So sebab tu as a consultant ni banyak benda kita kena belajar. Even saya rasa ramai pun yang tak tahu macam mana nak kira kalau beli harga ni, harga berapa kita boleh untung at 10%. Macam mana nak tukar daripada USD per gram kepada dolar per ounce. Dari ounce nak tukar kepada per gram. Ini sangat penting untuk kita educate klien kita. Okay. So Pak, tadi bapak kata bapak belum untung. Mungkin bapak seorang pembeli aset, jadi bapak tak masuk pada harga yang sepatutnya untuk jadi trader. Okay. So, bapak mungkin dengan Pak Herman bagus. Pak Herman ada ilmu tentang trade. Mungkin bapak boleh belajar dengan Pak Herman. Macam mana nak jadi trader. Macam mana nak jadi pembeli aset. Okay. So, harap dapat ya Pak jawapannya. Iya, dapat. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Pertanyaan berikut siapa teman-teman? Oke, saya mau nanya satu, Puan Aida. Ya, boleh. Oh ya, kenalkan saya Maizarman dari Padang. Ya, yang saya mau tanya, Tuan, saya kebetulan jalan ke M ini door to door, ya, artinya ketemu orang yang belum pernah saya kenal sama sekali. Okay. Nah, kira-kira Puan punya kiat yang simple nggak? Apa kiat-kiat yang bisa saya pakai untuk ketemu orang-orang yang baru pertama kali saya temui dan untuk saya tawarkan QM? Itu aja pertanyaannya. Okay. Saya ucapkan tahniah pada bapak berani jumpa orang yang first time Saya pun belum berani. Saya bukan orang yang pergi stranger jumpa orang asing Saya bukan orang yang macam tu. Saya tak ada kekuatan untuk pergi jumpa stranger. Saya orang yang walaupun saya tak kenal, saya akan set appointment, Pak. Sebab bila kita set appointment ni, kita dah set klien kita punya mind yang dia tahu nak jumpa kita, kita ada sesuatu yang kita nak bawa. Sebab tu the best, sebab orang yang pergi door to door adalah salesperson. Dan kita bukan sales. Kita adalah konsultan. Kita nak bagi orang advice macam mana kita boleh bantu dia dalam menyelesaikan masalah ekonomi dia. Jadi untuk pergi door to door kurang sesuai strategi tu. Sebab we are not sales. Kita ni bukan orang yang menjual. No. Kita adalah orang yang bagi consultation to our client. Giving solution. Saya nasihatkan bapa, cuba tukar strategi. Walaupun stranger, tapi cuba set appointment. Bila set appointment ni, orang akan macam mana? Orang akan tunggu apa yang kita nak explain. Dan kita boleh, orang kata, close lebih tinggi. Dengan syarat, bapak study dulu siapa klien kita. Kena buat due diligence lah. Study income-nya berapa, dia ni berapa family, kerjanya di mana. Everything, you get all the information, baru you buat proposal. Dah buat proposal, buat set appointment, baru explain. Okay, Pak? Boleh jawab, Pak? Okay. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Sebab saya tak berani, Pak, pergi stranger. Saya enggak berani sebab orang tu tak set minda dia lagi untuk dengar kita punya. Jadi kita asyik cakap dia pun dengar tak dengar je. Tapi kalau bapak udah set appointment, udah bagi tahu apa tujuan bapak,
Kalau dia setuju appointment dengan kita, maksudnya dia nak dengar. Okay? Oke, terima kasih Terima kasih, Pak. petunjuknya. Ya, lanjut pertanyaan berikut. Silakan open mic aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Waalaikumsalam. Pak Hadi. Ya, perkenalkan saya Taufan, Bu Aida. Oh, Pak Taufan ya, silakan. Jadi gini Bu Aida, kalau saya lihat sistemnya ya di Quantum Metal tuh, jadi leader pilihannya kan cuma dua ya, untuk dealer ya, itu kan pilihannya cuma dua ya, GAE yang 10 kali atau GAE yang 5 kali ya. Pertanyaan saya, bisa nggak misalkan diperluas ya? Kan kadang-kadang kan bisa juga pakai GSA. Suara terputus, Pak. Halo Pak Taufan. Terputus. Pak Herman, boleh ringkaskan apa soalannya tadi? Ya, belum selesai. Suaranya terputus. Mati lampu sepertinya. Halo, bisa? Oke, diulang Pak, biar jelas. Ya, suara sudah kedengaran. Silakan Pak. Jadi masa ini apa? Persyaratan untuk dealer kan GAE sama GAE 10 sama GAE 5 kan. Okay. Bisa nggak misalkan bukan cuma itu gitu. Mungkin bisa juga mungkin GSA atau GCA-nya diperhitungkan gitu. Oke, paham. Sehingga lebih luas jangkauannya. Atau mungkin berdasarkan aset atau gimana ya. Kan intinya kan ada di situ kan. Kalau misalkan GAE 10 kali berarti kan anggaplah 5 juta kali 30 kan berarti asetnya 150 juta kan. Kan bisa juga misalkan dia pakai GSA atau GCA. Itu kan jika nanti kelihatan juga asetnya berapa kan bisa bisa nggak itu menjadi satu syarat gitu. Sehingga lebih luas untuk pencapaiannya. Alright. Saya cuba jawab. Okey. Kenapa quantum metal pensyaratannya cuma GAA kali 10? Sebab satu, untuk commission klien, kita dapat commission banyaknya pada GAA kali 10, iaitu maximum payment adalah 20%. Kalau quantum metal ambil pada semua produk, yang mana kalau GSA, saya tak tahu, okey. GSA, okey, GSA, yang mana dia punya payout total is only 4.5%. Ini lebih kepada internal quantum metal punya calculation on commission. So kalau everyone boleh jadi, walaupun dia punya GSR untuk jadi consultant, dan dia punya pengiraan on commission ni akan ada sedikit gangguan. Itu satu. Kedua, quantum metal dia bukan nak terlampau ramai consultant. Dia nak ramai nasabah. Sebab nasabah yang membuat pembelian. So sebenarnya tak lama lagi kita akan buat pensyaratan pula setiap negara boleh ada 1% je consultant. Maksudnya kalau Indonesia ada 280 juta, is only 280,000 je yang boleh jadi konsultan. Di Malaysia ada 30 juta, cuma lebih kurang 300,000 orang je yang boleh jadi konsultan. Kita mungkin itu dalam perbincangan, kemungkinan kita akan apply ni. Kenapa? Tengok why? Saya cerita. Kalau kita lebihan konsultan apa yang terjadi? Okay. Hari ini katalah di Malaysia. Di Malaysia ada 30 juta. Kalau 30 juta, semua orang katalah kita ambil
Puan Aida tolong di unmute lagi, Puan Aida, suaranya. Mikrofonnya mute. Puan Aida, tolong di unmute lagi. Okey, Pak. Ya, ya. Nampak ke sharing saya? Nampak, nampak Bu. Share lagi, ya. Okey. Nampak? Okey. Syarat pensyaratan Share kita screen adalah balik, Puan Aida. Share screen balik. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya, kejap. Bilang share screen aja. Share screen lagi aja. Oke. Dah nampak. Okey. So, kenapa pensyaratan kita A kali 10 kan? Tadi satu, kita nak identify QM pilih on produk yang invest. Iaitu kalau GSA saving, GCA financing, GAE kali 10 lah investment. Dan yang kedua, commission paling tinggi adalah GAA kali 10. Yang mana QM bagi sampai 20% dan QM untung 30%. Kalau produk GSA, QM cuma dapat 7% dan dia bayar 4.5% kepada all the consultant. Ini kenapa GIA kali 10. Yang kedua, yang ketiga, 4, sebab apa? Kita sebenarnya bukan nak cari terlampau ramai konsultan. Bukan semua orang to be consultant. Sebab, ni sebabnya. Contoh Malaysia ada 30 juta penduduk. Kalaulah 20% daripada 30 juta, mungkin ambil masa 6-7 tahun lagi, akan ada 20% of 30 juta yang jadi konsultan. Maksud 6 juta orang akan jadi konsultan. Kalau orang ada 30 juta, 6 juta, kita akan ada 5 klien. Maksudnya, kalau 6 juta ni cari 5 klien je, dah habis penduduk Malaysia dah. Yang join quantum metal. Dan tak boleh elaborate dah. Kita dah tak boleh nak go big. Sebab kita terlampau ramai konsultan. So apa yang proposal kita bawa, kita sebenarnya kalau Malaysia 30 juta, kita nak 1% je. Iaitu 300k je. Konsultan. Kalau Indonesia 280 juta, we just need 2.8 million je yang boleh jadi konsultan. Ini insyaAllah soon akan be implement. Sebab kita tahu QM nak pergi sangat jauh. Kalaulah too much consultant, then kita semua akan tak boleh sustain in the market. Because tak ada klien dah. Itu Pak sebabnya kita evaluate to be consultant from GAE kali 10, not from GSA Pak. Saya harap Bapak dapat boleh ni sebab GSA tengok GSA katalah orang masuk 150 juta buat GC dah dapat balik 50 425. So boleh dapat balik 142 juta. So kat sini dah boleh jadi konsultan, tak logik Pak. So inilah sebab pensyaratannya kenapa GAA kali 10. Harap boleh jawab ya Pak ya. Okey. Terima kasih Bu. Pertanyaan lain, silakan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Santoso ya. Boleh open cam? Halo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum ya Pak. Pak Arya Chandra. Pak Arya, ya silakan Pak. Yang tadi. Saya mau nanya yang agak mungkin di luar ini ya, sedikit. Kita tahu Quantum Metal ini kan suatu PT ya. Dan saya dengar itu udah go public. Kalau perusahaan udah go public, berarti kan ada apa? Saham-sahamnya yang
banyak yang sudah keluar ya, yang sudah dibeli oleh masyarakat lah ya. Saya ingin tahu ya, ini kan supaya juga kita mengerti semua bahwa Quantum Metal ini perusahaan yang makin lama makin besar. Kita inginkan begitu juga kan. Bukan hanya ya karena makin besar dia tentu kita juga ikut menjadi makin besar juga kan. Nah, boleh nggak saya bertanya apa Puan Aida bisa memberikan penjelasan harga saham Quantum Metal ini dari tahun ke tahun kira-kira ada tren naik atau bagaimana? Kan ini berdiri udah 10 tahun ya, udah 11 tahun lah. Supaya kita tahu juga, oh sahamnya sekarang harganya sekian. Tahun lalu sekian, oh ada kenaikan gitu. Kira-kira begitu saya mau tanya. Oke Pak, saya jawab. Ya. Alright. Okay, Quantum Metal memang udah tahun 2012. Start 2012. Ini dia punya company start. Tapi dia start untuk public listed dia sekarang baru OTC di Nasdaq pada tahun 2021. Hujung end. So maksudnya sebenarnya pada tahun 2022. So tahun ni 2023 ni bulan end December kita dah keluar prospectus. So bila dah keluar prospectus, setakat ni siapa yang ada akaun di US, dia boleh beli melalui OTC. Dan QM, dia tak jual kepada kita, dia cuma jual hari tu 10 juta shares. Itu pun kepada members. Dan 10 juta ni habis dalam masa 1 month. Dah habis. Wow, 10 juta lembar saham habis dalam sebulan. 1 month. Dan sekarang tak buka pun lagi. Ramai lagi yang nak beli pun kita tak, QM tak buka pada kita dah habis dah untuk kita punya target. So, kita expected paling lewat di March 2024 listed. Nah, ini daripada meeting last month punya meeting. So, March 2024 kita expected listed dan public dah boleh beli kita punya shares. So, apa daripada projection, bukan projection lah, daripada pricing, actually QM nak listed at the price of 6 USD per share. Nah, ini yang kita nak. Sebab tu, apa yang berlaku, QM right now, sebelum ni QM cuma buat downstream. So sekarang dia dah start buat upstream. Downstream ni apa? Dia buat, downstream ni ada bank, ada mass market, retail kita. Lepas tu dia buka pharmacy, then dia buka jewellery, QM jewellery. Okay. Ini strategi QM. So untuk upstream, dia beli Basra. Dia ada mining dia. So sekarang dia dah ada license on bullion bank. Dan dia dah ada refinery. Dia dah start on refinery dia. So sekarang complete ini they expect value asset dia, sebab tu dia expect nak pergi 6 USD per share. Ini Pak, ini strategi Quantum Metal. So hope that insyaAllah semoga di strategi berjaya. Pharmacy and jewelleries, dia target IPO dia di Malaysia, Bursa Malaysia. Okay, setakat ni ini je saya boleh jawab. Harap Pak Arya boleh faham boleh dapat idea sikit. Okay. Sedikit saya tanya.
per lembar saham sekarang berapa target? Sebab kita under OTC is around 0. Tak salah saya OTC 0.53 lah USD per share. So siapa yang ada account di US dalam dia orang punya bursa, you boleh register under OTC, you can buy share QM. Jadi saat ini kita nggak bisa beli sahamnya ya, sudah habis. Boleh Pak. Kalau client members, orang panggil pink form, dah habis dah. Only ada 10 juta je hari tu, habis. Kalau pergerakan nilai sahamnya bisa diberikan nggak? Maksudnya tahun 2020 Pak, sekarang berapa, 21 berapa? tak ada. Kita masuk 2022 Pak. Oh, baru 2022. 2022 baru Kan saya explain. go public. Bukan. Kita start untuk share ni, kita start orang kata bukan pre-IPO, baru untuk listing lah kan, under OTC 2022. Oh, baru ya, baru setahun. So kita sangat baru. So budget within this 2023 dia siapkan dia punya facility, dia punya prasarana, dia punya upstream, dan they expect 2024 March listed. Maksudnya public dah boleh beli. Oh gitu, baru boleh. Oke, mungkin saya boleh tambahkan sedikit penjelasan biar simpulkan ya. Jadi antara OTC dengan IPO ini satu hal yang berbeda, Pak. Kita saat ini baru daftar di Nasdaq untuk persiapan IPO. Kalau IPO itu baru diperjualbelikan sahamnya ke publik, ke orang banyak. Sementara kalau sekarang posisinya masih didaftar dan baru OTC. OTC ini hanya orang-orang tertentu saja yang boleh beli. Nah, dulu di awal QM buka untuk member yang tadi Puan Aida bilang hanya sekian juta unit, setelah itu stop karena ada masa audit dulu, ada masa persiapan dan lain-lain untuk menjelang IPO ini. Nah, jadi kalau kita lihat di market saat ini di Nasdaq itu harganya itu gerakannya nggak ada artinya, Pak. Hari ini 0,67, paling nanti 0,7 misalnya kan, gerakannya nggak terlalu jauh karena belum publik punya transaksi. Jadi pertanyaan Pak Arya tadi, perkembangan harga ya belum ada perkembangan harga karena memang belum dijual ke publik. Nah, jadi QM ini ada dua rencana. Yang pertama IPO di Nasdaq, dan ini sedang proses seperti Puan Aida bilang tadi, targetnya bulan Maret 2024 baru lepas ke publik. Oke. Nah, untuk dia bisa lepas di publik itu, QM punya strategi. Dia sudah punya license untuk bullion bank, dia sudah punya jewelry, dia sudah punya saham di Besragol. Nah, itu nanti yang akan mendorong harga saham ini sehingga targetnya $6 per share. Hari ini nggak sampai $1, Pak. Sementara targetnya nanti saat launching jadi $6. Ini target, tapi untuk capai itu butuh persiapan. Dan kemudian akan IPO juga di Malaysia. Jadi tadi di Nasdaq, kemudian di Malaysia. Apa pendukungnya untuk di Malaysia tadi? Itulah QM Jewelry, toko emas tadi. Nah, toko emas, kemudian ada bidang farmasi dan lain-lain. Ini yang akan mendukung QM ke depannya. Mungkin ada divisi-divisi lain ke depannya yang akan mendukung. Jadi targetnya kita tuh akan masuk go public itu di Malaysia dan di Amerika dalam waktu dekat di tahun 2024. Sekarang baru terdaftar di Nasdaq tapi sahamnya belum dilepas. OTC singkatannya apa, Pak? Over the counter. Over the counter ya. Jadi itu belum bisa publik melakukan jual beli. Jadi hanya market tertentu saja. Kita ingin quantum metal ini makin besar ya, sehingga jadi rupanya ini kan baru ya, belum kelihatan pergerakan sahamnya yang kelihatan seperti kalau di sini kan saham-saham perusahaan blue chip yang belum kita baru start ya, belum sampai ke sana Pak. Mudah-mudahan ke depannya, makanya ini momentum kita tuh benar-benar luar biasa ya, karena perusahaan baru start go public kita udah tahu ya. Dan apalagi tadi Puan Aida jelaskan, kedepannya akan diberlakukan hanya 1% saja orang boleh jadi konsultan. Jadi kalau Bapak Ibu
hari ini sudah lihat Quantum Metal masih menunda-nunda dan Anda belum segera jadi dealer, ya bisa jadi ke depan nggak ada kesempatan karena ada diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi jangan menunda-nunda lagi ya, karena segera jadi dealer supaya resmi jadi konsultan karena akan dibatasin 1% saja. Oke. Oke, ya. Ya. Itu sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjut yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak Izin Herman. bertanya, Pak Herman. Silakan. Open cam. Oke, terima kasih Pak Herman atas kesempatan ini. Saya ingin bertanya sama Puan Aida tadi. Puan Aida bilang bahwa Quantum Metal baru OTC dari tahun 2022 ya. Nah, tapi kalau kita buka di website Nasdaq, di situ ada grafik ya. Grafik nggak tahu ini pergerakan harga saham atau apa. Tapi kalau kita lihat ini grafiknya mulai ditarik dari tahun sebelum 2014. Di mana sebelum 2014 itu ada garis vertikal yang curam sekali, ya, kemudian langsung dia landai menyentuh garis horizontal sumbu X gitu ya. Nah, ini seolah-olah harga saham dari Quantum Metal itu terjun bebas gitu loh. Dan ini menjadi satu pertanyaan yang saya sudah dapat jawaban Bapak. InsyaAllah. Oh, udah dapat. Oke. Jadi begini. So, apa strategi Quantum Metal? Strategi Quantum Metal dia bukan immediate, dia start from zero, dia buka company, buat bisnes lama-lama dekat OTC, dekat Nasdaq, baru dia nak buat. No. Apa yang QM buat, dia beli existing company yang mana that company dah nak tutup. So, they take over the company. So, sebab the take over, kalau kita tengok, it start tahun 2021, tapi kita punya shares start 2022. So kalau Bapak tengok yang start 2014 it's not our company. Itu bukan company kita beli existing company yang dah operate dalam Nasdaq dan baru kita take over. Kalau kita nak start dengan immediate Nasdaq, untuk kita pergi IPO it takes at least 3 to 5 years. Tapi company kita dah lama, kita tak boleh tunggu that konsep sebab this is the time for gold untuk dia boom. So apa strategi QM? Dia buy company yang dah wujud. Tapi that company dah tak nak operate, we take over. Sebab tu kalau Bapak tengok, you can see the existing before that, tiba-tiba menjunam, that is not our company. Kita start take over that company since 2021. Tapi kita start buat untuk Nasdaq is 2022. Harap dapat jawab soalan Bapak. Ya, saya paham jawaban Puan Aida tadi, tapi secara kesan, ini memberikan kesan bahwa Quantum Metal Exchange Incorporated ini kayak seperti kehilangan banyak investor gitu loh. Jadi orang yang biasa membaca grafik seperti ini, mereka langsung ragu, loh apa yang terjadi dengan Quantum Metal gitu loh. Kok tiba-tiba terjun bebas seperti ini? Apa ini salah satu tanda-tanda mau bangkrut atau apa gitu. Ini sekedar diskusi aja Puan Aida. Bukan berarti saya tidak percaya dengan Quantum Metal, tapi saya ingin menjawab pertanyaan dari prospek itu gitu loh Puan Aida. Nah, so, kenapa? Jadi, kita actually Pak, kita memang dah discuss ni dengan bila we study, all our team have been discussed, all our senior merchant kan. So jawapan daripada management Quantum Metal, disebabkan kita belum pergi ke IPO, bila pergi ke IPO nama kita naik, then the existing history takkan nampak lagi dah bila prospectus siap. Maksudnya pihak Nasdaq keluarkan prospectus untuk Quantum Metal dan kita akan ada a new one. Sebab tu sekarang QM tak risau sebab under OTC only big investor je yang boleh invested dan that big investor is not from public tapi by recommendation of Quantum Metal sebab dia tak risau on history punya report. Tapi bila dapat prospectus, that report as history dah tak boleh nampak dah. Sebab this issue memang kita dah bring out because kita tengok kenapa tiba-tiba harga menjunam kan. Then the explanation is like that.
ada kemungkinan nggak grafik ini diminta dirubah mulai dari tahun 2022 aja gitu loh, Puan Aida, Yes, supaya nggak betul. kelihatan seperti ini gitu loh. Setelah Betul. IPO nanti Pak, pasti berubah. IPO Oh nanti gitu. prospektus keluar dan benda tu akan diedit based on kita punya performance. IPO itu rencana tahun berapa, Puan Aida? Tadi 2024 besok. paling lewat March 2024. Oke, oke kalau gitu. Thank you, Puan Aida. Semoga terjawab Pak Asrul. Alhamdulillah, akhirnya Pak, ditunggu Iya. cukup lama jawabannya Pak. Karena OTC Makasih banyak. dengan IPO itu berbeda Pak. Iya, iya, iya. Soalnya kita nggak paham bahwa ini cuma OTC aja. Kita pikir udah Iya. IPO waktu itu Pak. Belum. Oke. Thank you Pak Herman. Ya, baik. Thank you Puan Aida. Thank you. Izin bertanya, Bu. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam kenal, saya dari Palu. Ini di luar dari tema pembahasan hari ini. Ini sekedar usul dari member-member lain juga. Bagaimana kalau yang di web itu member sekalinya dimunculkan nomor telepon yang punya akun. Soalnya di situ kan nggak ada. Isu Bapak udah kita bawa ke atas sebab sebelum ni ada phone number, sekarang tiba-tiba tak ada dan kita dah bawa dah sebab susah untuk konsultan untuk follow up. Udah dibawa ke IT. Ya. Dihubungi lewat email nggak dijawab. Betul. Orang kita nggak tengok email, mau tengok WhatsApp aja, WA aja. Ya betul sekali Bu. Ya terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Ada waktu 5 menit lagi ya. Silakan teman-teman maksimalkan pertanyaannya. Okey, kalau kita tak ada soalan lagi, kita Angel Group nak bagi sedikit announcement. InsyaAllah office kita di Medan akan completed pada bulan Januari. So selepas itu kita akan buat a bit of launching di Medan, dan selepas launching all the teams boleh guna fasiliti yang ada pada office di Medan, dan kita punya staff insyaAllah boleh bantu konsultan atau nasabah-nasabah yang datang untuk dapatkan information. Saya cuma berharap siapa yang berada di Medan dekat dengan office, gunakan gunakan sepenuhnya fasiliti yang ada untuk bawa nasabah atau buat training. So sebab kita dah ada office, kita dah ada everything, cuba guna yang sepenuhnya. So actually di Medan ada lebih kurang 5 juta penduduk. Sebenarnya dengan 5 juta penduduk di Medan sahaja, siapa yang duduk Medan, anda kata 1% pun 5 juta is 50,000. So konsultan yang berada di Medan, tolong guna fasiliti yang ada 100%. 120% pun boleh. So untuk tempat lain, kita tengok dulu macam mana sambutan di Medan. Nanti kita tengok sales, mana tim yang besar sales, kita target boleh buat office. InsyaAllah kita akan buat office pada permintaan dan sales yang sangat tinggi pada kuarter-kuarter yang kita boleh buka. Cuma sekarang we test with Medan. Siapa di Medan boleh guna facility 100%. Dan harap all the leaders, especially senior leaders yang dah bersama dengan Quantum Metal Angel Group more than 1 year plus, tolong arrangekan kita punya meeting, tolong deal with kita punya admin Angel Group di Indonesia untuk setkan meeting, dan online first, then untuk offline semasa saya turun di Medan. So siapa leader-leader yang ingin berjumpa dan meeting sekali, boleh datang ke Medan pada bulan 12. InsyaAllah nanti saya akan bagikan tarikh.
Siapa yang nak datang, kita boleh jumpa offline insyaAllah. So saya harap tim Indonesia, now is the time. Dah enggak bisa tunggu, enggak bisa tunda-tunda lagi, sebab kita dah almost 2 years di Indonesia. Di Thailand dah start booming. Masa saya di Thailand pun kita dah start jumpa millionaires and billionaires Thailand untuk present. Dan Alhamdulillah hari tu 1 billionaires bukan partners, satu big company, dia ada property, dia ada resort dan dia ada mall. Bila dia tengok kita collaborate dengan So Seng Heng, one of the company yang terkenal di Thailand, immediately dia say yes with Quantum Metal. So saya rasa anda semua dah lama di lapangan, dah setahun lebih, tolong start cari untuk corporate. Sebelum orang lain masuk, rugi sangat-sangat. Sebenarnya saya nampak sangat macam peluang di Indonesia sangat powerful tau. Tapi saya nampak ramai yang tak serius untuk buat. Saya tak tahu sebab apa. Kalau saya kata sebab orang ramai kena tipu dengan emas, tapi soalannya bukan quantum metal. Emas adalah satu komoditi yang sangat popular, one of portfolio yang ramai orang tak ada. So kita ni bawa satu portfolio, ramai orang tak ada, dan penduduk Indonesia ada 280 juta orang. Dan produk kita tak perlukan orang kaya. Orang yang ada expenses, ada perbelanjaan, boleh ada produk quantum metal. So saya tak nampak lagi apa halangan untuk tim Indonesia untuk pergi big. Saya tak nampak. Kecuali memang anda semua bukan serius, enggak mau 100%, itu saya tak boleh bantu. Okay? Tapi kalau anda betul-betul serius, ingin pergi jauh dan ingin tukar kehidupan kita 360 degrees berubah, insyaAllah dengan income dalam quantum metal ni as a consultant memang proven already. Dah sangat proven. Cuma saya tak tahu apa masalah anda yang belum all out lagi. Apa kekangannya atau apa rintangan atau halangan dia. Saya harap all the leaders boleh identify apa masalah utama. Jadi kita boleh sit down, discuss, and then after that 2024 is time to fly. It's time to fly. It's not time to start, but it's time to fly dah. Kalau kita tak ikut rentak, memang kita ketinggalan. So saya percaya dengan keadaan ekonomi dunia yang semakin merudum, tapi dalam platform quantum metal, goal, solution yang kita bagi ni memang boleh membantu almost all type of income dari semua lapisan masyarakat dan semua lapisan pendapatan. So jom kita sama-sama buat. Kalau anda tak buat sekarang, anda memang akan ketinggalan. So saya harap tahun 2024 merupakan kita punya year to fly in quantum metal. So insyaAllah jumpa anda semua di puncak kejayaan, dan saya percaya ada lebih kurang 166 orang yang ada pada malam ni. InsyaAllah saya percaya anda semua akan berjaya, especially dalam quantum metal, dan dapat income yang anda inginkan, insyaAllah. Amin. So Pak Herman, saya serah semula pada Pak Herman ya. Oke, terima kasih Puan Aida. Assalamualaikum atas waktunya. Jadi Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga menular 1M per hari ke semuanya. Amin. Terima kasih Puan Aida. Terima kasih teman. Oke, Bapak Ibu, saya sedikit kesimpulan aja dari pesan yang disampaikan oleh Puan Aida. Yang pertama tadi, Puan Aida sangat serius mengatakan
Leader-leader dari Malaysia itu akan masuk ke Indonesia beramai-ramai. Ada puluhan orang, mungkin ratusan orang yang sudah siap untuk datang ke Indonesia untuk mengambil kue Indonesia yang sangat besar, untuk mengambil pasar Indonesia. Itu sangat serius, ya. Jadi jangan sampai market kita justru yang menikmati orang luar, Bapak Ibu. Puan Aida menginginkan kita yang ada sekarang ini di Indonesia lah yang menikmati. Tapi kalau kita nggak mau bergerak, ya itu salah kita sendiri. Ya, kebanyakan di Indonesia tadi Puan Aida bertanya, ya mungkin salah satunya memang kita punya kebiasaan menunda-nunda. Dulu kita menunda, nunggu Bapepti lah, ya. Sekarang Bapepti sudah akan clear Desember. Nanti tanggal 3 Pak William akan Zoom bersama kita. 3 Desember ya, pastikan Bapak Ibu juga hadir. Kemudian setelah Bapepti keluar, kita selalu ada alasan menunda lagi. Nunggu toko emasnya masuklah Indonesia. Mungkin nanti setelah toko emas Indonesia masuk, kita tunda lagi nunggu ATM-nya masuklah ya. Akhirnya kita nggak akan pernah sukses Bapak Ibu. Akhirnya market kita sudah diambil. Dan ingat, di persyaratan di QM ini dulu lebih mudah, makin lama makin sulit. Nah, tadi Puan Aida pun sudah kasih bocoran, hanya akan ada konsultan 1% saja di setiap negara itu. Nah, kita adalah orang-orang awal ya, yang hari ini bagian dari 1% itu harusnya, ya artinya konsultan itu Bapak Ibu sudah dealer ya, kalau Bapak Ibu hanya join jadi introducer itu belum konsultan ya. Jadi hanya 1% Bapak Ibu. Jadilah bagian dari 1% itu. Karena ini bukan multi level yang buka market selamanya. Hanya 1%. Siapa di antara Anda yang dapatkan 1% itu, itulah orang yang beruntung. Pastinya orang yang serius Bapak Ibu. Oke, dari saya demikian. Mungkin kita boleh tutup hari ini. Terima kasih kepada Puan Aida. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Puan Aida. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. 1M per hari.